Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Bab pembahasan di dalam pembahasan fasal yang ke 36 dalam kitab Fusulul Ilmiyah yang kita kaji di bulan Ramadan ini. Dikaji 3 orang ya, yang berbeda dengan fasal yang berbeda tapi tidak sama fasalnya. Fasal yang ke-16 ini adalah fasal tentang anjuran untuk kita berzuhud. Kalau fasal yang berada kemarin ke 38 itu tentang pasal tentang apa nih? Untuk meramaikan waktu-waktu kita dengan ibadah terutama sholat. Nah, ya. Kalau pasal yang ke-40 kemarin pasal tentang menceritakan tentang semangatnya orang-orang yang semangat dalam beribadah, dalam mengisi waktunya. Dalam hal ini diceritakan tentang apa? Disodorkan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lain-lainnya bakal dikupas satu-satu. Nah, kita membahas di bab fasal yang ke-36 tentang anjuran kita harus berzuhud. Zuhud ya. Yang mana makna zuhud kemarin kita sudah bahas sedikit apa? Ar-raghbah. Ya. Apa tadi? Kok bukan zuhud. Apa zuhud itu adalah apa? Diddur raghbah wal hirs 'ala dunya. Zuhud itu kebalikan dari raghbah, cinta, wal hirs, dan sangat berkeinginan untuk mendapatkan dunia. Itu apa tadi? Lawan daripada sifat zuhud. Zuhud kebalikan dari itu. Kemudian zuhud itu, orang berzuhud itu, ulama juga mengatakan orang zuhud itu tidak harus kosong dari dunia, ya. Dan bahkan kalau perlu, ya harus bergelimang dengan dunia. Ya. Karena di Quran juga disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ya, kalau kita perlu kita cari. Orang-orang zaman dulu as-salafun as-shalihun banyak juga yang mereka berusaha, banyak yang berdagang, ya. Usaha, bahkan banyak yang kaya juga. Sahabat Nabi pun beda-beda, bukan semuanya fakir, enggak. Yang seperti kita dengar penjelasan dari Habib Abdurrahman kemarin, ya, walaupun disebutkan yang sahabat Nabi itu fakir, cuma itu sahabat Nabi itu banyak yang kaya juga. Sayyidina Utsman bin Affan juga orang kaya, ya. Umar bin Khattab juga awalnya orang kaya. Abdurrahman bin Auf apalagi, ya, Abdurrahman bin Auf itu miliarder sudah. Kalau orang sekarang termasuk orang yang paling kaya zaman itu. Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, ya. Pimpinannya ahli sufi, yang mana semua thariqah itu sumbernya dari dia. Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, thariqah ini, thariqah itu. Orang berthariqah mesti sumbernya bersanad kepada dia. Hebat orang. Jadi rajanya sufi begitu ya, tokoh sufi, Sayyidut Taifah. Ya. Beliau juga pekerja, ya, punya toko di pasar.
Dan beliau ini setiap hari kalau buka toko di pasar, beliau tidak membuka tokonya kecuali setelah masuk ke dalam tokonya, sholat berapa rakaat itu ya, beberapa ratus ada rakaat baru buka. Tapi di pasar orangnya. Imam Ahmad bin Hambal, ya, juga beliau ini punya toko. Bahkan jadi beliau ini Ahmad bin Hambal jadi ulama gara-gara banyak banyak bacanya di tokonya. Tapi sekali lagi dunia yang ada pada mereka ini hanya sekedar di tangan bukan di hati. Oh ya. Makanya pas dengan yang definisi tadi, az-zuhud itu diddur raghbah, cinta. Kebalikan dari cinta, dan sangat berkeinginan berserakah untuk memilikinya. Makanya memiliki dalam hati, dicintai. Ya. Kita enggak apa-apa kaya, kalau bisa harus kaya kita ya. Ojo miskin. Nanti miskin jaluk-jaluk, jangan ya, jangan jaluk-jaluk. Pengin punya sifat kepemilikan, pengin dikasih oleh orang. Nanti wong nggawa sarung wakeh ngono, moga-moga aku kecipratan. Ya, suka kan gitu kata ya. Ana wong dum-duman duwe, moga-moga kecipratan. Langsung nongol ndase. Cek apa? Cek ketok. Ya. Aku Pak. Ya. Ya boleh-boleh aja, cuma kan itu sebenarnya sifat-sifat yang tercela. Yang sifat yang mulia bukan pingin dikasih, tapi kebalikannya apa? Pingin ngasih. Dalam hatinya, ya Allah, mbok yo aku yang seperti itu, begitu. Ya. Tapi kebanyakan manusia itu pinginnya diberi. Ya. Ente pingin beri apa, kita pingin beri apa pingin mengasih? Pingin memberi. Tapi buktinya ketika ada dum-duman, kita yang pingin selalu pingin kalau bisa yang pertama kali dan yang paling banyak dapatnya. Kalau perlu didobel. Pokoknya saya ngedum konco dewe, aku dobelono ya. Gitu ya, karo gitu. Ya. Aku tak milih dewe, milih sing apik. Ada dum-duman sarung. Kalau sarung, teman-teman, aku pilih yang paling apik ya. Nah, berarti kan, ya, ada yang hati, anus kena konco kowe wis aku gak wis gampang. Aku lek iso tak ngekek yae. Ada seperti itu. Kata Yusuf tidak mau. Ya. Kata Yusuf ingin diberi. Yang ngomong sama ingin diberi. Ya. Senang diberi. Sifatnya manusia itu ingin diberi. Ya. Itu adalah sifat yang lumrah. Cuma kalau bisa kita perangi, kita harus punya cita-cita bukan pingin diberi tapi pingin memberi. Ya, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa hadisnya? Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di atas itu maksudnya kinayah memberi, yang di bawah itu maksudnya nerima. Nah, kita pingin kadang-kadang tabiat manusia termasuk kita itu pingin yang punya keinginan seperti apa, punya apa, suka yang ada di bawah. Padahal mestinya harus punya cita-cita, harus apa? Pingin menjadi orang yang tangannya di atas memberi. Ya, begitu. Harus dilatih. Ya, kita harus punya rencana gitu. Ya kalau kita dikasih orang jadi ambil enggak apa-apa, pokok kita enggak minta. Cuma jangan usahakan melatih diri untuk tidak suka diberi. Ketika ada orang memberi, ojo sempatkan niat, ya Allah, moga-moga saya yang seperti itu. Sekarang enggak bisa, mungkin besok. Ya gitu. Ya nanti dilatih, kalau kita punya sesuatu ya gitu ya, ndak harus nunggu banyak, paling tidak ambil sebagian kita ngasih, latihan jadi orang kaya. Ya dilatih, kan harus latihan dulu. Ya
Kalau kita punya cita-cita harus latihan. Orang pengen menjadi pemain sepak bola yang terkenal misalkan ya. Pemain sepak bola. Otomatis kan uripe kan mesti senengane nyepak bal kan. Dakduk. Ente kok senengane bola? Iya anak, karena saya bercita-cita pengen jadi juara dunia sepak bola internasional. Makanya statusnya sepak bola gitu ya kalau punya HP. Apa tadi? Bajunya baju sepak bola. Cekelane bola. Ya, titik-titik nendang bola. Kenapa? Karena sudah menjiwai sebelum jadi apa tadi? Sebelum jadi pemain sepak bola sudah menjiwai dia ini sudah berlatih dulu titik-titik bola titik gitu. Lah kita gitu. Kalau ingin menjadi orang yang pemberi berarti orang kaya ya kalau pemberi itu. Maka ya harus dilatih, jangan nunggu banyak. Punya permen 2 dilatih kasih 1 temennya. Ojo dipek dhewe tok. Atau pingin dikasih ya, tapi kita usahakan berlatih untuk sudah bisa mengasih walaupun apa sekedar apa yang kita miliki ya gitu. Duwe sarung 5 ya kayak noloro ini kok seneng ngasih sih? Iya latihan ya, latihan jadi orang kaya, karena orang yang ngasih itu berarti kaya ya. Ente kan gak kaya, latihan. Nanti kalau sudah kaya biar cek kaget. Ya gini nih setiap harinya begitu. Ya sama. Orang kalau pingin pemain sepak bola ya harus berlatih, harus menjiwai dulu, baru jadi ahlinya. Gitu. Ya. Pingin jadi orang yang pemberi, maka usahakan melatih untuk memberi. Jangan nunggu jadi dulu, tidak mungkin. Ya. Orang ingin menjadi pemain sepak bola. Apakah nendang bolanya harus jadi pemain internasional dulu? Ya enggak juga, ya enggak ya. Mulai awal sebelum jadi apa-apa wes dia sepak bola terus. Ya. Ya, gitu. Jadi harus dilatih dulu. Melatih dirinya untuk menjadi orang kaya. Tapi kaya yang bukan kaya di hati, bukan kaya apa tadi kaya yang pelit, tapi kaya yang suka memberi. Aneh. Kaya yang dunianya bukan di hati tapi di tangan. Maka seringlah kita berdoa doanya Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di hati di tangan kami, dan janganlah jadikan dunia itu di hati-hati kami. Kalau ada di hati, nyepotnya itu sulit ya, suruh ngeluarkan sulit, tapi kalau ada di tangan gampang gitu ya. Punya mobil semua ndak apa-apa gitu ya, tapi nanti kalau ada perlu digratis gitu ya. Nanti mobil biro 10 gayan kabeh gak apa, bensinnya saya nanti yang nanggung. Ini gitu ya, rekreasi hafal gitu wis gak usah urunan wis gitu ya. Aku sing nanggung kabeh, pokoknya seneng kabeh. Nah, ya. Kemudian gitu. Kemudian qala Allahu azza min qailin karimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kemarin kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil adihum humul muflihun. Ayat ini, ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 sampai ayat ke-5 nih ya. Wa ulika humul muflihun itu ayat sebenarnya menjelaskan tentang kriteria sifat orang-orang yang zuhud. Ya. Orang zuhud. Jadi orang zuhud itu ya orang yang otomatis beriman kepada Allah Ta'ala, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat. Terus yang lebih yang lebih nampak juga harus apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sudah kemarin ini pasal ini kita membahas. Jadi orang zuhud itu berarti suka memberi. Makanya
dari wa mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang kami rizkikan pada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Artinya apa? Suka memberi. Memberinya itu ndak menunggu banyak harta, ndak. Pokoknya dari sebagian hartanya dikeluarkan untuk orang yang berhak, terutama. Paham ya? Memang kewajiban dalam Islam itu, hukum syariat mewajibkan, wajib dikeluarkan zakat, wajib mengeluarkan harta zakat itu kalau sudah nisab. Paham ya? Sudah nisab. Kalau dia punya hartanya sudah nisab. Kalau dia punya tanaman juga, tanamannya sudah mencapai nisab berapa kintal, anggap 7 kintal, gitu nisabnya. Cuma sebenarnya walaupun belum nisab itu ada bagian juga sebenarnya, walaupun belum sampai nisab itu ada ada harta yang kita miliki itu, ada bagian miliknya orang-orang yang berhak sebenarnya. Kalau uang itu setiap 2,5% itu miliknya orang berhak. Memang sunnah hukumnya dikeluarkan, cuma bukan wajib. Baru kalau sudah, sekali lagi ya, kalau sudah nisab itu wajib. Paham ya? Wajib nisab 96 gram kalau emas. Berarti kalau uang senilai itu dikeluarkan 2,5%-nya. Anggap 96 itu 100 juta misalkan, baru 100 juta itu baru dia, misal anggap ya, baru dia wajib zakat. Setiap 1 jutanya 2,5%, 25.000. Ya. 25.000 kali 100 berapa? Berapa, Sob? Pokoknya setiap 1 jutanya itu haknya orang fakir miskin 2,5%. 1 jutanya berapa? 25.000. Ya. Ini wajib dikeluarkan kalau kita sudah memiliki harta mencapai senilai emas 96 gram. Cuma walaupun misalkan kurang dari itu, tetap itu haknya orang miskin, cuma sunnah dikeluarkan. Kita punya 1 juta. Sebenarnya di 1 juta itu ada haknya orang miskin berapa? 2,5%. Ya. Lah, orang yang ahli zuhud, orang yang zahidin, mereka bakal mengeluarkan walaupun dia belum mencapai nisab, dia bakal mengeluarkannya. Dia punya 1 juta, paling enggak nanti 2,5%-nya dikeluarkan, kasih fakir miskin. Ya, nanti kemana-mana mesti sangunya dia sangu uang-uang kecil. Untuk apa? Pengemis. Ini sudah diniati untuk ngasihkan orang miskin. 25.000, dadina ewonan, kan sudah banyak kan? Insya Allah pengemis tiap jalan nututi. Ya, gitu. Kalau kita punya uang begitu. Misal nanti ya, sekarang kita kan tidak punya uang kan? Ya, nanti misalnya kita suatu saat ada yang kaya, ya suatu saat menjadi pengusaha mungkin, jadi orang kaya. Jadi walaupun belum mencapai nisab, kita harus sadar diri bahwa uang kita ini ada bagian miliknya orang fakir miskin. Setiap 1 jutanya berapa? 25.000, 2,5%. Memang sekali lagi dari segi syariat belum wajib dikeluarkan, cuman itu sebenarnya tetap haknya orang miskin, sunnah dikeluarkan. Ya. Nah, kalau orang yang zuhud mesti dikeluarkan itu. Kalau orang yang suka hubud dunia, ya nunggu nisab. Ya. Kapan nunggu nisab? Kalau kita jarang mencapai ratusan juta, mentok kita 1 juta. 1 juta ya belum wajib zakat. Kalau kita nunggu nisab ya gak sodako. Oh ya. Jadi kita punya 1 juta, ya keluarkan 25.000. Zaman sekarang gampang gitu tuh ya.
Nanti kita buka aplikasi itu murah ada ada aplikasi duafa, orang-orang lemah, miskin, ada Darul Aitam, apa tadi? Anak yatim, itu tinggal ngeluarkan saja. Tinggal ngalongno saja, transfer 1.000, 2.000 misalkan gitu setiap hari gitu ya. Atau kalau enggak, ya tadi itu dibikin apa, kalau keluar dijadikan uang kecil 25.000 itu. Kalau kita langsung ngeluarkan 25.000 kadang-kadang kebanyakan. Jadi 25.000 itu dijadikan 2.000-an. Nah, jangan bang, nanti orang miskin mbak jaluk 2.000. 2.000 10 orang wis 20.000 ya. Wis nutup gitu ya nanti. Sudah berarti haknya orang miskin sudah dikeluarkan. Tambah berkah nanti uangnya. Gitu ya. Apa tadi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian apa mereka kami rizkikan kata Allah, yunfiqun, mereka meninfakkannya. Dan sekali lagi ini tidak harus nunggu apa tadi? Nisab. Memang sekali lagi wajibnya ketika sudah nisab, cuman kalau dikeluarkan sebelum nisab itu adalah keutamaan. Nah gitu. Terus waqala ta'ala, ini juga menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang zuhud. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan uluwan fil ardi. Tilkad darul akhirah itu kampung akhirat di akhirat ya, sorga dan kenikmatannya. Itu naj'aluha, kami jadikan kata Allah lil ladzina, untuk orang-orang yang la yuriduna 'uluwan, yang tidak menginginkan uluwan ketinggian, yang tidak menginginkan uluwan ketinggian, kesuksesan. Di mana? Fil ardi, di bumi. Orang yang tidak menginginkan kesuksesan dunia. Wala fasadan, dan orang yang tidak menginginkan kerusakan, hanya orang tidak merusak. Tidak ingin sukses dan tidak ingin sukses di dunia, maksudnya tidak ingin bergelimang dengan dunia, tidak mencintai dunia, dan tidak fasadan dan tidak merusak. Itu nanti akhirat itu Allah jadikan untuk mereka ini. Sekali lagi maksudnya akhirat adalah sorga maksudnya, bukan akhirat ya. Akhirat itu secara umum ya hari akhirat, hari kiamat, saisinya sorga neraka itu ya akhirat. Cuman maksud di sini adalah akhirat yang sorga, maksudnya sorga gitu ya, darul akhirah, kampung akhirat atau sorga, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keluhuran, ketinggian, keluhuran di bumi, di dunia, karena bumi adanya di dunia, gitu ya. Wala fasadan, dan tidak merusak. Tidak merusak apa nih? Tidak merusak bumi. Tidak merusak bumi dan isinya, termasuk manusia, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu makhluknya Allah. Malah justru berbuat baik di dunia, ya, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, buminya Allah juga berbuat baik. Itu adalah orang-orang yang disiapkan kampung akhirat atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala fasadan, dan tidak merusak atau membuat kerusakan. Kerusakan ini banyak macamnya, terutama maksiat juga berarti kerusakan. Atau kerusakan membuat sesuatu yang tadinya bagus kemudian dirusak menjadi jelek, tidak indah. Nah, makanya kalau orang beriman mesti memperindah gitu ya. Orang-orang iman itu tidak merusak tapi memperbaiki. Makanya kalau kita membuat sesuatu yang indah di dunia itu, niatkan untuk ini, untuk memperbaiki. Ya. Sifatnya orang beriman itu mesti memperbaiki. Tahu ya? Satu contoh memperbaiki apa? Satu contoh. Kadang-kadang kita meremehkannya. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk apa?
islah, ya. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya termasuk apa? Fasadan, apa? Kerusakan, merusak keindahan. Bayangkan di latar ini kotor gitu ya, makanan taruh situ, kotoran tele ayam situ kan kayak kandang kan ya. Jelek enggak? Jelek. Nah, supaya bagus diperbaiki, diislah. Lah, orang mukmin suka seperti itu. Makanya orang kalau suka bersih berarti orang mukmin. Ya. Orang mukmin. Salah satu apa tadi cara untuk kita supaya bersih adalah apa tadi? Buang sampah pada tempatnya. Di mana? Di mana-mana, enggak harus di pondok, di rumah juga begitu. Ada yang kurang bagus. Kalau kita mukmin akan diperbaiki. Ya. Di rumahnya kok kurang bagus, kurang pantas diperbaiki. Rumahnya ndak harus mewah, ndak harus wah. Yang penting bersih, rapi. Nah, gitu ya, itu orang mukmin. Ya. Nah, bin Smith. Sering ke sini orangnya. KB Pasat, Masya Allah. Beliau ini kalau ke sini, mungkin di mana-mana ya. Beliau ini ngerokok orangnya. Tapi cok diru ya. Beda nirunya. Beliau ngerokok tapi tidak sombong. Kalau ngerokok itu tidak pernah danga. Ngerokoknya tuh gini. Gini, nunduk. Tawadhu. Hatta ngerokok tawadhu. Gini, tidak pernah. Enggak pernah. Jadi begini ngerokoknya. Yang lebih ajaib lagi apa? Antungnya ya Pak deh. Otesnya itu enggak dibuang sembarangan, tak gitu enggak. Taruh di tangannya. Taruh di sakunya. Enggak membuang berserakan gitu. Apalagi masuk pondok sini, beliau ngerokok orang dari mana. Untungnya itu taruh di tangannya, terus nggak dibuang ke tanah, di saku. Nah, orang imannya, ndak mau ngotori, kalau ke pondoknya nggak mau ngotori buminya Allah, ya, ndak mau ngotori alam ini, sampai otesnya itu kotor kan ini otes ini, taruh di sakunya. Taruh pada tempatnya, karena nggak ada asbak. Kalau asbak ya ada asbaknya kan. Tapi ketika nggak ada asbak dia nggak ditaruh di bank sembarangan, taruh gitu. Itu otes lah ya. Bukan otes ya, bukan otes enggak. Kalau otes mah iya, bukan otesnya. Kilo, yang mari kobong kilo, untuk antung, ya paham ya. Otes itu sisanya, paham ya. Nanti kata rokok nanti ya. Otes itu sisa rokok itu namanya otes, ya. Orang ngerokok kari titik dipateni itu otes namanya. Apalagi itu ngerokok kan mari kobong kan ono ya sisa itu kayak debu gitu ya. Nah, itu sebelum jatuh ditaruh di tangannya, tek gitu di saku. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Jarang menemukan. Kalau kita bisa seperti itu, tapi saya ngerokok, yang penting ini rokoknya nanti akhirnya untungnya nggak dikonokno. Ya. Jadi tidak merusak di dunia, paham ya? Ini makna merusak ini tadi itu bukan harus merusak ente nebang pohon, bunuh orang, itu lebih hal-hal sepele, gitu ya. Termasuk merusak itu adalah merusak pandangan. Yang tadinya bagus ente rusak gitu ya, atau ente merusak memang tadi itu ya, gua makan pisang mulut digondek tahalan, ini fasadan namanya. Enggak tahu di belakang ada yang kepleset apa enggak, fasad kan itu fasadan. Orang enggak iman berarti itu. Kalau orang iman makan pisang enggak dibuang, minimal taruh dulu di kresek apalah, nanti dibuang di tempatnya. Setelah itu taruh di bawah pohon biar jadi pupuk, jadi tetap manfaat begitu, nggak dibuang berserakan gitu ya, buang ingus di jalan hak tuh gitu ya. Nanti orang lihat jijik kabeh sopo iki ya, semuanya misui kurang ajar, wis apa tadi ingusnya hijau gitu ya. Mari pelek gua sembarangan.
Ada kadang di pondok gitu juga kadang buang ingus dari atas khakju di bawah ke aspal. Kabeh tahu, kabeh ndelok sopo kira. Memang enggak ngomong cuma batin, jijik sopo iki. Nah, gitu ya, mesti batin gitu, sopo iki. Nah, berarti kan sudah mengganggu. Ini fasadan namanya. Nah, kita pelakunya kadang-kadang. Oh ya, kita pelakunya. Long ke masjid aja waktunya Jumatan jadi darul Jum'ah. Kalau baunya ndak enak, apalagi ente sengaja keluarkan di ruangan yang banyak orang. Dosa dia. Ya, maunya apa bikin sensasi. Padahal dosa itu, kabeh misue. Kurang ajar coba. Nah, gitu ya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat hasilnya nanti adalah lil muttaqina, untuk orang yang bertakwa. Hasilnya maksudnya hasil keuntungannya itu adalah akan disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau dia mau orang bertakwa ini siapa ya? Orang yang zuhud, tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan keluhuran dunia, dan tidak merusakkan dan tidak melakukan kefasikan, tidak membuat fasad, tidak membuat kerusakan di dunia, walaupun kerusakan seremeh apapun yang kita bahas tadi, apalagi yang besar ya, pembunuhan atau merusak apalah, misalkan ada diobong misalkan ya, atau bunuh wong, ada tebu diobong atau bahaya misalkan ya, apa ngomong itu. Kemudian waqala ta'ala man kana yuridu harsal akhirah. Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan hars ini ladang akhirat, barang siapa menginginkan ladang akhirat, atau barang siapa yang menginginkan akhirat, nah gitu ya, ladang akhirat, keuntungan akhirat. Siapa ini ya? Surga otomatis. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka nazid lahu fi hirsihi, akan kami tambah fi hirsi, dalam ladangnya, maksudnya akan ditambah oleh Allah di dalam lahan ladangnya. Ditambah di mana itu? Ya di dunia ditambah, di akhirat ditambah. Maksudnya barang siapa yang meniatkan untuk akhirat, pekerjaannya itu dia bekerja di dunia cuma niatnya akhirat, maka Allah akan menambah. Nah, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini niatkan akhirat, jadikan tujuan akhirat, entah itu terutama ibadah atau sekalipun masalah dunia. Kita kerja, jadikan niatnya niat akhirat, maka nanti bakal dapat dua, dan dapatnya lebih banyak, hatta di dunia lebih banyak gitu, kalau niatnya itu akhirat. Ya misalnya kita bekerja apa? Bekerja dagang misalkan. Kita niatkan untuk ibadah. Terus nanti kita niatkan berapa hasilnya untuk kepentingan agama. Misalnya kita punya pekerjaan bisnis. Ya Allah, saya berbisnis ini niat untuk ibadah. Kemudian berapa persen? Mungkin 10% gitu ya. 10% dari keuntungan saya akan saya sumbangkan untuk agama, untuk pondok lah, untuk masjid lah, untuk apalah, untuk fakir miskin lah, pokoknya untuk Allah Ta'ala. Ini seperti itu, berarti ini untuk akhirat ya. Nanti dapat 100 ribu misalkan ya, dapat 100 ribu, yang 10 ribu mungkin untuk akhirat, celeng. Kalau nanti dapat 1 juta 100 ribu dikeluarkan untuk akhirat, nah, gitu. Ini masuk juga niat akhirat berarti. Jadi intinya harus akhirat gitu ya. Kalau begitu maka nanti akan ditambah oleh Allah. Nazid fi hirsi, akan kami tambah di dalam ladang tadi. Hasilnya akan ditambah oleh Allah. Diberi tambahan. Di dunia bakal tambah berkah. Di akhirat nanti dia dapat hasil akhirat. Ya. Tapi waman kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menginginkan ladang dunia saja,
Barang siapa yang menginginkan dunia saja, niatnya hanya untuk dunia saja, kata Allah, nu'tihi minha, kami akan kasih dari itu aja. Nu'tihi, kami akan kasih pada dia minha, dari dunia tersebut sesuai niatnya. Akan dikasih oleh Allah sesuai niatnya tadi oleh Allah, gitu ya. Niatnya dunia, kasih dunia, dia kerja dapat untung, iya, cuma ya itu toh, gitu ya. Tapi wa ma lahu fil akhirah min nasib, dan tidak ada bagi dia fil akhirah, di dalam akhirat, min nasibin, bagian. Wa ma lahu, dan tidak ada lahu baginya fil akhirah, di dalam akhirat, min nasibin, bagian, tidak ada bagiannya. Di akhirat dia tidak bakal mendapatkan bagian, ya. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat, enggak. Di dunia pas-pasan, di akhirat tidak ada apa. Tapi kalau niatnya akhirat, di dunia dapat dan bahkan berkah, lebih berkah lagi, dapatnya berkah, gitu ya. Dapat dan berkah. Bisa jadi ada tambahannya walaupun di dunia. Dan di akhirat dia bakal mendapatkan tambahan lagi.